Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Nur Aprilia Rizal dengan NPM 242151111098 dari kelas 2024C. Nah, di sini saya akan mengerjakan soal dari mata kuliah Kapita Selekta Menengah dengan dosen pengampu Pak Redi Hermanto, MPD. Oke, soal yang pertama. Nah, di sini di soal pertama itu ada diketahui akar-akar suatu persamaan kuadrat min px kuadrat ditambah qr dikurang r sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Nah, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya itu k per x1 dan k per x2 dengan k itu anggota r. Oke, langsung saja ke penyelesaian ya. Nah, kita kan sudah mengetahui ya bentuk umum dari persamaan kuadrat itu ada ax kuadrat ditambah bx kuadrat bx ditambah c sama dengan sama dengan 0. Nah, di soal tadi bentuknya itu min px kuadrat ditambah qx ditambah dikurangi r sama dengan 0. Nah, bentuknya ini kan sama ya, cuma beda angkanya. Berarti kalau misalnya A itu di soal diibaratkan apa? Tuh, A itu sebagai min P. Nah, kalau B itu sebagai Q, B itu sebagai Q, C itu sebagai min R, negatif R. Nah, yang sudah kita ketahui juga itu ada X1 ditambah X2 itu rumusnya adalah B min A. B min A. Oke. Nah, B min A itu di sini yang jadi B-nya itu siapa? Nah, Q. Berarti min Q per ini Q ya, per Q min Q per A-nya min P. Nah, karena ini sama-sama negatif ya, bisa negatif dikali negatif itu jadi positif. Nah, berarti nilainya itu jadi Q per P. Oke. Nah, sekarang kita ketahui juga kalau X1 dikali X1 dikali dikali X2 itu nilainya C per A. Nah, yang jadi C siapa? Yang jadi C itu min R. Min R. Nah, A-nya itu min P. Nah, sama seperti tadi, min kali min jadinya positif. Negatif kali negatif jadi positif. Berarti nilainya R per P. Nah, dari informasi yang sudah kita ketahui, kita misalkan jadi kan yang ditanya itu akar-akar dari K per X1 dan K per X2. Nah, kita misal itu U1 itu sebagai K per X1. Nah, ini biar enggak ini gini. Salah. Nah, gini deh. Oke, nah berarti kalau U2-nya itu berapa? U2 itu berarti K
K per X 2. Nah, next. Oke, nah di sini kita itu mau tahu jumlah dari U1 ditambah U2. Nah, dari informasi yang sudah kita ketahuin, berarti U1 tambah U2 itu kan sama kayak K per X1 ditambah K per X2. Sama dengan, kan kalau penjumlahan itu kita harus samakan penyebut. Berarti sini penyebutnya itu ada X1 dikali X2. Ya, ini anggap aja sejajar ya nulisnya. Nah, di sini berarti K kali X1 kali silang ini ya, dan ini ke sini. Berarti ini di sini tuh ada K set. Nah, di sini X1 ditambah X2. Oke. Sama dengan K. Nah, tadi X1 plus X2 itu berapa? X1 plus X2 itu nilainya Q per P. Nah, kalau X1 kali X2 nilainya itu R per P. Nah, kan kalau ada bentuk pembagian seperti ini, kalau mau kita operasikan itu bisa, atau mau kita jumlahkan itu si penyebut yang bawah sini kita naikkan ke atas tapi berubah tanda ya. Jadi perkalian. Berarti di sini K. Nah, yang ini tulis lagi Q per P dikali, ini kan tadi bagi ya yang di sini. Yang di sini tadi dibagi. Nah, kalau kita mau kerjakan berarti kita naikkan tapi berubah tanda. Yang penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Nah, ini bisa kita coret P. Kan nilainya 1. Nah, 1 mah nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Berarti di sini kita punya nilai K. Yang tersisa apa? Q dan R. Berarti Q per R. Ini Q ya. Nah, berarti U1 tambah U2 itu nilainya K, Q per R. Nah, sekarang kita mau cari hasil kalinya. Berarti ini kita hapus sedikit biar tidak menghalangi. Berarti U1 dikali U2 sama dengan, nah berarti K per X1 dikali K per X2 sama dengan nah, kalau perkalian kan penyebutnya tinggal dikaliin ya, berarti X1 dikali X2. Nah, K-nya, K kali K itu sama dengan K kuadrat. Oke, nah kita tulis K kuadrat. Jadi nilai dari X1 kali X2 itu berapa? Q per X1 dikali X2 itu nilainya R per Q. Nah, sama dengan kita hitung seperti tadi ya. Ini mau kita jumlahkan, mau kita hitung tapi pindah posisi. Jadi K kuadrat dikali P per R.
Nah, jadi U1 tambah U2 itu nilainya K Ki per R. Kalau U1 dikali U2 itu nilainya K kuadrat P per R. Oke. Next. Nah, setelah informasi-informasi yang sudah kita ketahui, nah kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu rumus umum persamaan kuadrat dari jumlah dan hasil kali akar. Nah, bentuknya itu ada x kuadrat x kuadrat dikali jumlah akar JA ya, jumlah akar x ditambah hasil kali akar set sama dengan 0. Nah, kita masukin deh yang sudah kita ketahui, kita substitusikan berarti. Ya, bahasanya kita substitusikan. Ini apa? Jumlah akar. Nah, jumlah akarnya itu ada K K per kaki per R. Nah, sini X-nya taruh lagi. Ditambah hasil kali akar. Tadi itu nilainya K kuadrat ditambah K kuadrat P per R sama dengan 0. Nah, di sini kan ada penyebut R ya. Nah, kita kalikan semua kedua ruas dengan R. Berarti X kuadrat kali R itu nilainya R X kuadrat. Nah, yang kaki per R kali R itu R sini hilang. Ini dikurang, oh ya ini ada tanda kurang, dikurang kaki X-nya jangan lupa ya, ditambah K kuadrat P per R, berarti sisa K kuadrat P sama dengan 0. Nah, jadi persamaan kuadrat baru dengan akar-akar K per X1 dan K per X2 itu ada Rx kuadrat dikurang kaki X plus K kuadrat P sama dengan 0. Nah, di sini ya, tadi ada langkah-langkah penyelesaiannya. Oke. Mungkin dicukupkan sekian pembahasan soal pertama dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.